Oke coy, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang membahas sebuah alur manhwa terpopuler dan terbaru pastinya. Seperti janji Mimin kemarin, jika alur manhwa ini ramai, maka Mimin pasti akan melanjutkan pembahasannya. Dan ternyata, banyak di antara kalian yang memintanya di kolom komentar. Jadi, tanpa banyak bacot, mari kita lanjutkan pembahasannya. Pada saat Shiron hendak kembali ke rumahnya, tiba-tiba pandangannya berubah. Sekujur tubuhnya mampu merasakan semua hal yang ada di sekitarnya, bahkan dalam ruang yang lebih luas. Dan inilah kondisi mental dari sensitivitas ekstrim yang disebut Spirit Zone, di mana mode ini adalah mode para penyihir mampu merasakan semua yang ada di sekitarnya. Saat ini, dia mendengar suara-suara dari segala penjuru dunia. Mungkin itu bukan suara, tapi saat ini Shiron tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengungkapkannya. Tubuhnya seperti dicabik-cabik dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Seakan-akan dunia ini menyampaikan sesuatu kepadanya. Semua suara itu menyatu dan akhirnya menjadi satu. Saat ia mengingat kembali apa yang telah disampaikan dunia kepadanya, satu kebenaran besar menghantam kepalanya. Dalam benaknya Shiron berkata, "Aku adalah dunia itu sendiri." Sebuah air mata yang jatuh tak terbendung. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya perasaan mengerikan yang ia rasakan saat ini. Akhirnya, ia mampu merasakan mode ini atas kegigihannya. Rasa ingin tahunya terhadap sesuatu yang ia sebut magic. Setelahnya ia menutup mata dan berlari. Tiba-tiba, saat ia berlari menuju gang sepi itu, tanpa sengaja ia menabrak seseorang yang bertubuh besar hingga menyebabkan ia terpental dan jatuh. Setelah itu, ia terlihat kaget dengan apa yang dilihatnya. Beberapa berandalan bertubuh besar yang menatap tajam ke arahnya, seperti halnya seorang predator atas mangsanya. Saat menyadari dia menabrak seseorang, lalu Shiron berkata, aku minta maaf." Kemudian pria yang ditabrak oleh Shiron mulai mencengkram kerah bajunya dan berkata, "Hei, apa kau gila?" Saat itu Shiron hanya bisa meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat tadi. Kemudian pria itu berkata, "Jika kau membuat kesalahan berarti kau siap menebusnya. Apa kau orang yang dikirim oleh geng serigala untuk membunuhku?" Pria ini menyangka bahwa Shiron merupakan mata-mata dari kelompok serigala. Sontak saja, tuduhan itu membuat Shiron amat sangat ketakutan. Saat ini, Shiron hanya bisa membantah tuduhan yang dikatakan oleh pria tersebut. Saat sedang mengintimidasi Shiron, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berkata, "Apa yang sedang kau lakukan? Apa ada sesuatu yang menarik?" Mereka semua menoleh ke arah suara tersebut. Kemudian pria itu berkata, "Nona Ami, kenapa Anda kemari? Jangan-jangan kau sedang bosan ya?" Lalu dalam benaknya Shiron merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan penyelamatnya dan dia harus meminta bantuannya. Namun tiba-tiba, "Apa? Seorang bangsawan? Dan masih muda?" ucapnya dalam hati. Karena menurut Shiron pakaian yang dipakainya seperti pakaian para bangsawan yang pernah dia lihat. Lalu pria itu mengatakan kalau Shiron mencoba membunuhnya dan dia ingin menghukumnya. Shiron saat itu membela dirinya dengan mengatakan kalau dia tidak sengaja menabrak pria itu. Mendengar hal itu, pria tersebut langsung menendang Shiron hingga terjatuh. Terlihat Shiron yang merangkak menahan rasa sakit. Pria ini terus mengolok-olok Shiron dan meminta ganti rugi atas kejadian tadi. Dan dia juga mengatakan pada Shiron untuk memanggil ibunya yang sudah melahirkan anak mesum sepertinya. Sebuah tatapan penuh amarah dari Shiron. Sorot matanya kini berubah. Namun tiba-tiba, mereka langsung menghajar Shiron tanpa ampun. Shiron saat ini hanya bisa melindungi kepala dan wajahnya saat serentetan tendangan menghujaninya. Setelah itu, Ami mengatakan untuk mereka agar berhenti memukulinya karena menurut Ami bisa saja mati jika dipukuli seperti itu. Kemudian Ami mendekatinya dan menanyakan kepada Shiron apakah dirinya baik-baik saja. Lalu Shiron mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa karena dia tidak sengaja melakukannya. Saat itu Ami menatap wajah Shiron yang saat itu sedang menangis setelah dirinya dipukuli oleh segerombolan pria. Lalu Ami menoleh ke arah gerombolan itu dan mengatakan kepada mereka, "Apa kalian tidak punya sesuatu yang lebih seru?" Shiron yang saat itu mengira dia akan dilepaskan cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Ami. Para gerombolan geng itu mengatakan kepada Ami, "Ya, kami hendak menghajarnya lalu menjualnya ke desa di daerah selatan."
dan dia juga seorang jelata, jadi tidak perlu khawatir konsekuensinya. Saat mendengar hal tersebut, Chiron kaget dan hanya bisa menangis dalam benaknya sambil memanggil nama ibu dan ayahnya. Sambil memandang Chiron, Ami berkata, "Seorang budak harus sempurna, bukan?" Ya, mari kita konfirmasikan itu. Setelah mendengar apa yang diucapkan Ami, para gerombolan itu mengatakan bahwa Chiron untuk segera membuka pakaiannya, dan jika Chiron tidak melakukannya, mereka akan menghajarnya. Melihat apa yang dilakukan gerombolan itu, dalam benaknya Ami berkata, "Membukanya? Apa yang mereka maksudkan? Aku hanya ingin melihat mukanya." Saat itu Ami bertanya dalam hatinya, "Dan kenapa sikapnya seperti itu? Padahal aku ingin melepaskannya setelah menggodanya sedikit." Saat itu sebenarnya Ami cukup takut Chiron mulai kehilangan akal sehatnya. Kemudian terlihat wajah Chiron yang terlihat ketakutan. Lalu tanpa sadar, Chiron tiba-tiba memasuki mode Spirit Zone. Ini semua terjadi karena saat ini dia merasa panik dan sangat sensitif terhadap kekerasan yang dialami tubuhnya untuk pertama kali. Tiba-tiba, waktu seketika terhenti. Semua aktivitas yang ada di sekitarnya membeku. Sensitivitas ekstrim terjadi kembali padanya. Saat ini, dia bisa merasakan semua yang ada di sekitarnya. Chiron melihat ingatannya sewaktu dia menerima pengajaran soal mantra sihir angin yang kepala sekolah tunjukkan padanya saat di halaman Akademi Sihir. Semua intisari ingatan dan informasi itu masuk ke dalam kepalanya. Kemudian Chiron masih menyerap semua informasi di dalam mode Spirit Zone. Pria yang tadi merundungnya berteriak kepada Chiron, "Bajingan ini, apa kau tuli? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda bagimu?" Lalu terlihat Chiron yang saat itu sedang dalam keadaan tak sadar akibat mode dari Spirit Zone. Saat menyadari ada sesuatu yang aneh dari tatapan Chiron, Ami mengatakan kepada mereka untuk berhenti. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka semua terpental ke atas. Dan ternyata Chiron saat itu secara tak sengaja menggunakan sihir yang dia lihat di ingatannya saat memasuki Spirit Zone tadi. Teriakan para gerombolan itu membuat kesadaran Chiron kembali. Dan saat melihat mereka, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Saat itu para pria tersebut terpental ke atas dan kemudian semuanya jatuh lagi ke bawah karena efek gravitasi. Terlihat kalau para gerombolan itu berteriak kesakitan setelah terjatuh dari ketinggian. Ada yang kakinya patah, tangannya patah, bahkan sampai ada yang tewas di tempat. Saat itu Chiron tidak menyangka kalau dirinya bisa membuat kekacauan sebesar itu. Lalu setelah melihat hal itu, dengan wajah terkejut Ami berteriak, "Hei kau, siapa kau sebenarnya? Di mana kamu belajar sihir? Kenapa orang rakyat jelata?" Belum Ami berbicara selesai, terlihat para penjaga datang berlari ke lokasi setelah mendengar jeritan di gang tersebut. Ami yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri dengan melompat ke atas bangunan. Chiron yang melihatnya saat itu cukup terkejut dan bertanya-tanya, "Hah? Bagaimana caranya bergerak seperti itu?" Saat penjaga hendak menghampirinya, Chiron menoleh ke belakangnya dan melihat ke arah gerombolan tadi. Saat itu di dalam benaknya dia mengatakan kalau tidak akan ada orang yang mempercayai alasan yang dia katakan. Kemudian dengan cepat Chiron berlari meninggalkan segerombolan geng tersebut. Sambil berlari dalam benaknya Chiron memanggil nama ayahnya dan dia mengatakan kalau dunia ini terasa sangat dingin baginya. Scene berpindah ke sebuah mansion milik bangsawan kelas 1 yang bernama keluarga Karmis. Saat itu Ami merasa kesal karena dia tidak menyangka kalau segerombolan pria itu dikalahkan oleh seorang anak kecil. Lalu seorang pria menanyakan kepada Ami, "Kau pulang lebih cepat hari ini. Apa kau kabur dari kelas lagi, Ami?" Pria ini adalah Karmis Sakura, seorang pemimpin keluarga Karmis dan merupakan ayah dari Ami. Terlihat Ami yang membersihkan bajunya dari debu-debu yang menempel. Setelah mendengar ucapan ayahnya, Ami mengatakan, "Aku sudah mempelajari semuanya. Tidak ada yang bisa membuatku tertarik." Kemudian ayahnya menjawab, "Kapan dia akan menjadi dewasa? Bahkan jika kau seorang jenius, jika kau sembrono begitu, kau akan kehilangan arah nantinya." Mendengar perkataan ayahnya tadi, Ami cukup terkejut dengan hal itu dan terdiam sejenak. Kemudian ayahnya saat itu cukup bingung dengan sikap Ami karena tidak biasanya Ami bersikap seperti itu. Setelahnya, Ami melihat ke arah ayahnya dan berkata, "Jika ayah kenal tahu seseorang yang bekerja di Akademi Sihir, apakah ayah bisa mengenalkanku pada mereka?" Scene berpindah. Musim dingin telah tiba. Sebuah kediaman di sebuah pedesaan, tepatnya di rumah keluarga Chiron. Salju turun dengan begitu deras hingga memenuhi genteng-genteng pemukiman tersebut. Chiron, di mana kau?"
terdengar suara yang memanggil nama Chiron. Ternyata itu adalah suara Vincent yang saat itu sedang mencari kemana perginya Chiron. Istrinya mengatakan kalau Chiron pergi ke area penebangan dan Chiron mengatakan kepada ibunya kalau dia ingin mengambil beberapa kayu. Saat mendengar perkataan istrinya, Vincent bertanya-tanya bagaimana bisa di musim salju seperti ini Chiron malah pergi mencari kayu. Lalu Vincent mengatakan kalau dia akan pergi mencari Chiron. Saat di perjalanan, Vincent berpikir kalau saat musim semi kemarin, ketika mengajak Chiron ke kota untuk pertama kalinya, Vincent hampir kehilangannya. Saat itu, Chiron mengatakan kalau dia hanya tersesat. Tapi melihat dari reaksi Chiron, Vincent bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Dan kali ini, Vincent tak mau kejadian itu terulang kembali. Scene berpindah kembali ke area penebangan. Terlihat saat itu Chiron sedang berkonsentrasi sebelum mencoba untuk menebang sebuah pohon. Saat itu, dia memikirkan sihir yang secara tak sadar dia keluarkan pada gerombolan geng saat di kota waktu itu. Chiron pun berpikir kalau setelah hari itu dia tidak bisa menggunakan sihir semacam itu lagi. Dia tak tahu karena bagian tengah dari wawasan yang diketahui waktu itu menghilang secara tiba-tiba. Chiron berpikir bahwa penyebabnya adalah karena dia tak memiliki pengetahuan soal sihir. Namun walaupun begitu, Chiron berpikir kalau dia masih bisa menggunakan Spirit Zone. Saat mulai memasuki mode Spirit Zone, Chiron kembali merasakan semua hal yang ada di sekitarnya jauh lebih sensitif daripada sebelumnya, seperti sentuhan, bentuk, bahkan aroma. Saat itu dia bisa merasakan setiap inci dari pohon besar di depannya ini. Tak lama kemudian, dia melihat titik vital di pohon itu yang terlihat bersinar. Di mode spiritualnya saat ini, dia berpikir kalau dia bisa merasakan hal tersebut dan langsung mengayunkan kapaknya ke arah titik yang tadi dia lihat di mode Spirit Zone. Dan tanpa diduga, pohon itu pun hancur hanya dengan satu kali serangan. Setelah menyadari kalau pohon yang dia tebang hancur hanya dengan satu kali ayunan kapak, dia merasa kalau itu adalah sihir. Kemudian di sisi lain terlihat Vincent yang menganga melihat kejadian tersebut dari balik pohon. Ia dibuat terkejut dengan apa yang dilakukan Chiron saat itu. Lalu Vincent pun berkata, "Apa yang baru saja aku lihat? Itu tadi Thunder Strike." Mari kita jelaskan tentang Thunder Strike ini cuy. Thunder Strike adalah suatu fenomena di mana satu pohon jatuh dalam satu serangan, di mana yang diincar adalah titik lemah dari pohon tersebut. Disebut Thunder Strike karena suara yang dihasilkan seperti suara petir. Setelah itu, Vincent terus mengamati apa yang dilakukan Chiron pada hari itu. Lalu sambil memotong pohon yang dia tebang, dalam benaknya Chiron mengatakan kalau itu pertama kalinya dia berhasil dari ratusan percobaan. Sama seperti magic pada hari itu. Kemudian terlihat Vincent yang terharu saat melihat bakat luar biasa yang dimiliki anak angkatnya ini. Chiron saat itu berpikir kalau dia tidak membutuhkan sebuah kebetulan, tapi yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan yang pasti. Dan Chiron akan mengulanginya besok, dan hari-hari berikutnya akan diulangi tanpa henti. Untuk kesempatan yang akan datang di suatu hari nanti. Scene berpindah. Setelah kejadian itu beberapa tahun telah berlalu. Lihat seorang pria muda yang duduk di atas tunggul kayu yang seakan sedang menikmati suasana sekitar. Kemudian ia beranjak dari tempat duduknya itu. Dan ternyata pria ini merupakan Chiron yang sekarang berusia 15 tahun. Sambil menyentuh pohon yang akan ia tebang, dia berkata, "Kau tidak melihatnya dengan matamu." Chiron sedang mencoba untuk menebang pohon dengan menggunakan Spirit Zone yang telah dia latih selama 3 tahun belakangan ini. Segera ia mengambil langkah dengan ayunan kapaknya sembari berkata kembali, "Tapi dengan merasakannya dengan matamu." Terdengar suara seperti petir yang menyambar setelah Chiron mengayunkan kapaknya. Chiron makin mahir dalam penguasaan Spirit Zone-nya kali ini. Sembari memandangi pohon yang tumbang, Chiron berpikir kalau dia hampir saja pulang dengan tangan kosong dan hanya melakukan meditasi saja. Tak lama kemudian, dia menyadari kalau dia sudah berlatih selama 5 jam tanpa henti. Saat memasuki mode Spirit Zone, Chiron merasa kalau dia seperti menyatu dengan alam di sekitarnya. Chiron mampu merasakan semak yang bergoyang, cacing yang menggeliat, bahkan suara pohon yang sedang menyerap nutrisi dari akarnya. Bahkan waktu itu, yang dihabiskan Chiron selama 5 jam terasa belum cukup baginya untuk menikmati semuanya. Kemudian dia mengingat apa yang dikatakan kepala sekolah akademi sihir tentang dunia baru yang akan terungkap jika itu memungkinkan. Lalu Chiron menyimpulkan kalau dunia yang berbeda adalah gambaran yang paling tepat. Setelah itu,
Sambil membawa cukup banyak potongan kayu di pundaknya, Chiron berjalan menuju arah pulang. Kemudian saat tiba di halaman rumahnya, dia melihat beberapa ekor kuda putih sedang makan. Sambil membereskan kayu yang dibawanya, Chiron melihat sebuah kereta kuda yang mewah dan bertanya-tanya apakah ada tamu ke rumahnya. Chiron pun kemudian masuk ke rumah dan terkejut saat melihat ayah dan ibunya sedang berbicara dengan tamu tersebut. Setelah menyadari kepulangan Chiron, lalu ayahnya berkata kepada Chiron, "Kau sudah kembali. Chiron, kesini dan sapa dia." Ternyata pria tua itu adalah asisten kepala pelayan dari keluarga Ogen yang bernama Temuran. Lalu pria tua itu mengenalkan dirinya pada Chiron. "Senang bertemu denganmu, panggil aku Temuran." Chiron pun langsung membukukan badannya dan memperkenalkan dirinya kepada Temuran. "Ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda. Nama saya Chiron." Dan Temuran pun mengatakan maksud tujuannya adalah untuk bertemu Chiron. Saat itu Chiron bertanya-tanya kenapa orang yang bekerja di bawah bangsawan kelas 2 di kerajaan datang untuk bertemu dengannya. Lalu sambil memegang dagu Chiron, Temuran berkata, "Aku akan melihatmu dulu. Apa kau tahu cara membaca?" Kemudian Chiron berkata, "Aku sudah bisa sedikit-sedikit sejak aku kecil." Setelah itu Temuran membolak-balik tubuh Chiron seperti sedang memperhatikan sesuatu. Saat itu Chiron menanyakan kepada Temuran, "Apa kau bisa menjelaskan apa yang kau lakukan?" Lalu Temuran pun menjawab pertanyaan Chiron, "Kau terlihat memiliki reputasi yang baik. Kau adalah putra dari seorang penebang kayu, tapi kau bisa membaca. Kau juga seorang anak yang baik. Apakah kau mempunyai niatan bekerja untuk House of Ogen?" Saat mendengarnya, Chiron pun cukup terkejut dengan ajakan soal bekerja di keluarga Ogen. Temuran pun menjelaskannya, "Kami berencana untuk memindahkan buku-buku dari perpustakaan Grid. Totalnya ada hampir 10.000 buku dan ada buku-buku penting yang harus dikumpulkan. Pengerjaannya selama 2 tahun. Pemindahannya akan dilakukan oleh orang lain, tapi pemilihan bukunya hanya akan dilakukan kita berdua." Setelah mendengar hal itu, Chiron berpikir kalau yang dimaksud adalah perpustakaan besar dari keluarga Ogen. Di sana pasti ada banyak pengetahuan yang berguna bagi dirinya, terutama mengenai sihir. Lalu Temuran mengatakan soal pekerjaan ini hanya boleh diketahui oleh keluarga Chiron saja, dan jika ada satu buku yang bocor atau ada berita soal ini menyebar, maka Chiron dan keluarganya akan mati. Sembari melihat ayah dan ibunya, Chiron akhirnya menyadari di balik wajah muram orang tuanya adalah karena hal itu. Kemudian Temuran menjelaskan kalau keluarga Ogen akan memberikan banyak uang kepada Chiron dan keluarganya. Saat itu, Temuran mengatakan kepada Vincent kalau jumlah uangnya adalah jumlah yang tidak bisa didapatkannya hanya dengan berburu. Setelah mendengar ucapan dari Temuran, Vincent berteriak dan berkata, "Aku tidak menerima permintaanmu karena uang. Aku hanya ingin Chiron menggapai mimpinya." Ucap Vincent sembari terengah-engah. Sambil tertawa, Temuran mengatakan kalau Vincent hanya membual soal mimpi anaknya dan meminta Vincent untuk berhenti bermimpi. Temuran juga mempertanyakan alasan Vincent menawarkan kepadanya jika itu bukan karena uang. Untuk apa Vincent meminta untuk menggunakan Chiron? Dengan rasa kesal, Vincent mengatakan karena perkataan Temuran sebelumnya di mana dia mengatakan kalau Chiron bisa membaca. Lalu Temuran membenarkan hal tersebut dan dia menjelaskan walaupun Chiron bisa membaca, itu sangat mustahil baginya untuk mengawasi Chiron selamanya. Kemudian Temuran mengambil kesimpulan soal impian yang dikatakan oleh Vincent tadi dan bertanya kepada Vincent, "Kau bilang tadi kau ingin dia menggapai mimpinya. Apakah selama ini kau berbohong kepada anakmu seperti ini?" Sesaat setelah mendengarkan ucapan Temuran, Vincent kembali mengingat saat Chiron kecil waktu itu. Awalnya istrinya hanya mengajari beberapa kata untuk menghiburnya. Akan tetapi, setelah berusia 6 tahun, Chiron mulai membaca buku untuk belajar. Menurut Vincent, saat itu Chiron terlihat sangat menyukai membaca buku dan dia menyadari kalau Chiron adalah anak yang pintar. Saat itu, Vincent sempat bertanya-tanya apakah Chiron memiliki darah bangsawan dan dia berandai-andai jika saja Chiron dibesarkan dari keluarga bangsawan, maka Chiron bisa pergi ke sekolah. Lalu dalam benaknya Vincent berkata, "Tidak, apa yang sedang kupikirkan saat ini? Chiron adalah putraku. Memang benar. Kalau anak dari seorang penebang kayu akan belajar bagaimana cara bekerja di gunung. Namun saat Chiron sudah mulai bekerja di gunung, aku takut. Tidak, pada akhirnya aku hanya membesarkannya untuk menjadi seorang penebang kayu." Scene berpindah. Terlihat terjadi flashback di saat sebelum kedatangan Temuran ke rumah Chiron.
Saat itu ayahnya Chiron berlutut kepada Temuran sembari berkata, kalau Temuran sedang mencari seseorang rakyat jelata yang tahu cara membaca. Vincent meminta Temuran untuk memilih Chiron karena Chiron sudah bisa membaca sejak kecil dan juga pintar. Saat itu, Vincent juga meminta untuk membiarkan Chiron membaca beberapa buku. Dan flashback pun berakhir dengan teriakan dari Vincent, aku tidak membutuhkan uang sepeser pun darimu. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku tidak akan memohon berlutut di depanmu. Keluarlah dari rumahku sekarang, bentak Vincent pada Temuran dengan air mata yang mengalir begitu deras di wajahnya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah Chiron akan pergi bersama Temuran demi mendalami soal magic melalui buku-buku yang Temuran sebutkan, coy? Temukan jawabannya di part selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak hingga akhir dan tetap semangat.